Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, dengan memohon dan keizinan Tuhan guru kita, mursyid kita, ustadz kita, dengan berkat tentunanya pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan menambah khazanah pengetahuan agama kita, teristimewa di bidang ibadah. Sebagaimana tugas pokok kita dihidupkan di dunia ini adalah untuk tujuan beribadah. Disebutkan dalam firman Allah, "Ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam Islam berbagai hal, semua kegiatan kita menjadi ibadah. Ada ibadah yang khusus, ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Dalam ibadah khusus itu sudah punya aturan-aturan dan ketentuan di dalamnya. Oleh karena itu, pada prinsipnya kehidupan kita itu dituntut untuk menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah. Ada beberapa hal sebagaimana tuntunan Tuhan guru kita, mursyid kita, untuk menjaga ibadah kita, menjaga kualitas ibadah kita, diperlukan yang pertama adalah memahami seluk-beluk aturan ibadah. Jadi tidak boleh ibadah itu dengan kemauannya sendiri. Ada yang menjadi syarat sah, ada syarat dan rukunnya ibadah. Jadi ada ketentuan-ketentuan ibadah itu yang diperlukan untuk bisa pertama kita memahami cara-cara ibadah pada Allah, sehingga kita tidak terlepas ibadah dengan kemauan hati sendiri, ya, tapi dituntut dalam ajaran syara, dalam hukum Islam tentang ketentuan ibadah pada Allah. Itu jadi kita jaga kualitas ibadah dengan cara memahami. Yang kedua, beribadah kepada Allah adalah dengan meningkatkan kualitas niat yang ikhlas. Ya. Niat yang ikhlas. Sudah tahu aturannya, sudah paham aturannya, kita perlu ada niat yang ikhlas. Jadi niat karena Allah. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu benar-benar mencari perhitungan dari Allah, mencari balasan dari Allah, mencari ridho Allah. Di sana. Oleh karena itu diperlukan bahwa dalam ibadah kepada Allah untuk menuntun sifat ikhlas itu sangat berat, ya. Dalam hadis qudsi disebutkan al-ikhlasu sirrun min sirri. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, ikhlas itu adalah sebahagian dari rahasiaku. Ya. Adalah merupakan rahasia dari sebahagian rahasiaku. Istauda'tuhu. Ya. Dan tidak saya tanamkan ikhlas itu kepada orang yang saya pilih. Jadi kalau orang yang memiliki keikhlasan itu dipandang sebagai orang yang sudah dipilih Allah. Oleh karena itu mari untuk menuju sifat ikhlas itu diperlukan adanya banyak zikir kepada Allah. Karena dengan memperbanyak zikir kepada Allah, maka Allah menyayangi kita. Ditanamkan rasa ikhlas. Nah, kita bisa melatih seperti pada saat-saat tertentu kita diperintahkan untuk tawajuh
Nah, itu maksud kita diperintahkan untuk suluk, itu sama melatih kedekatan. Kalau melatih kedekatannya kepada Allah itu bertinggi, maka semakin Allah menyayangi kita, maka diberikan rasa keikhlasan. Ini sifat ikhlas. Ya. Pengetahuan, sifat ikhlas, dan yang ketiga, menjaga hal-hal yang menjadikan kualitas ibadah itu rusak. Ya. Jadi kita juga dalam ibadah itu pada Allah ada batasan yang sudah kita lakukan itu jangan dirusak. Ya. Ada juga puasa begitu. Ada yang namanya membatalkan puasa, ada yang merusakkan puasa. Secara keseluruhan ibadah kita juga akan bisa terjadi rusak karena sifat-sifat yang kita lakukan. Banyak ibadah karena ria, tidak ada apa-apanya, akhirnya rusak ibadah. Jadi kita simpulkan untuk menuju kualitas ibadah paling tidak ada 3 hal. Pertama, kita berusaha untuk memahami tentang kaifiat cara-cara beribadah. Tidak semaunya atau tidak sekehendak dirinya sendiri, tapi ketentuan. Perlu belajar, perlu mengaji, perlu mendengarkan tuntunan ulama, perlu mendengarkan tuntunan guru, perlu mendengarkan tuntunan mursyid kita. Ini benar. Yang kedua adalah ikhlas, melakukan ikhlas. Bagaimana kita mencari sifat ikhlas? Jalan keluar dari ikhlas ini adalah kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Sebagaimana tuntunan mursyid kita, selalu kita diajarkan dengan melaksanakan tawajuh, dilaksanakan suluk, dilaksanakan ibadah-ibadah tertentu, jaga adab-adab kita sebagai orang tarikat untuk melatih kedekatannya kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, Allah akan berikan. Maka tuntutan ikhlas itu sebenarnya dari diri kita yang karena dekat pada Allah. Tuntutan yang ketiga, menjaga kualitas ibadah kita adalah kita jangan sampai berusaha untuk jangan sampai rusak ibadah kita. Maka perlu menjaga hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Seperti kita beribadah tapi ria dan sebagainya, dan ada ibadah yang kita lakukan tapi karena kita mengandung nilai-nilai yang mendurhakai Allah, syirik, maka ibadahnya tertolak. Demikian saja untuk kesempatan ini. Mari kita jaga semua kualitas menuju kualitas ibadah kita. Semoga ibadah kita yang kita lakukan sebagai tugas pokok seorang hamba bisa dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaannya dan kita mencari rahmatnya untuk bisa kita mengarah ke surga jannat naim. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.